Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 orang, Pak. 3 orang masuk ke gua. Nah, pas ngomong-ngomong, guanya itu runtuh. Dari atas ada batu besar, ya. Umpamanya wong 10 ngangkat itu nggak kuat, maka nutupi pintu gua. Ya, ada orang 3, waduh, mati aku iki. Wes gak iso. Didorong gak bergeming sama sekali yang namanya batu, saking besar ya, Pak. Ya, oleh karena itu maka orang yang pertama itu cerita, ya, dan berdoa, ya Allah, saya itu punya orang tua, bapak ibu. Orang tua saya ini saya nomor satukan. Sampai-sampai saya kalau memberikan minum susu anak saya, istri saya, itu belum saya kasih orang tua saya kasih dulu. Umpamanya uang, anak saya, istri saya belum saya kasih, orang tua saya kasih dulu. Pada suatu ketika, cerita orang ini sambil berdoa, ya, saya mencari sesuatu ke hutan terlalu jauh, sehingga pas pulang ayah dan ibu saya sudah ketiduran. Ya, biasanya saya kasih minum dulu, tapi sudah ketiduran. Maka susu itu saya pegang, mulai ayah dan ibu saya tidur sampai fajar. Bahkan anak saya, istri saya yang ada di bawah saya, gampangannya nduk sikile, Pak, iku jerit minta minum susu, ndak saya kasih. Saya menunggu ayah dan ibu saya bangun. Akhirnya pas fajar dia bangun, saya kasih minum. Kalau itu pekerjaan, perbuatan atau ibadah saya itu engkau anggap mencari keridhoanmu, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya dengan doa ini pintu ini terbuka sedikit, Pak. Batunya bisa geser, cuma gak iso dileboni. Apa man sing kok iko, wah gak iso mlebu iku, lemune koyo ngono iku, ya, gak iso metu, ya. Akhirnya orang yang kedua ini suka kepada anaknya pamannya. Jadi apa dong, paman apa ya? Misan ya, sepupu. Jadi ono pemuda iku seweneng ambek sepupune. Nah, ngapunten, wong seneng, Pak, seweneng nemen kepengin dimiliki. Tidak hanya dimiliki, ngapunten, kepengin digauli. Tuh cukup umur. Ya. Nah, tapi nggak bisa. Suatu ketika si cewek ini minta pertolongan kepada pemuda ini. Gampangannya begitu. Ya, dengan beberapa dirham. Lho kene umpamane kaya 50 juta ngono umpamane. Ya. Jadi yuk tolong. Akhirnya ditolong. Dengan perjanjian, engko nek wis tak tolong, ya, awakmu gelem tak gauli ta. Oke. Nah, jadi si perempuan ini mau, ya. Akhirnya dikasih uang itu. Nah, ngapunten agak pono dikit, mulai, ya. Ini kejadiannya begitu, Pak. Kalau kita terjemahkan satu persatu begitu. Si pemuda ini sudah berdiri, ya mekangkang lah, wong wedok mekangkang wis nduk kono pokoke, ya, wis kawin mlebono tok. Ngono si pemudi, anak pamannya tadi mengatakan, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, digitukan. Akhirnya eling, Pak. Seandainya dia itu kepingin
ya hanya begitu saja terlalu bisa. Karena apa? Perjanjiannya sudah ada, lalu posisinya sudah pas, akhirnya ditinggalkan uang sing 50 juta mau umpamane itu ditinggal, si perempuan ini juga ditinggal. Ya Allah, kalau itu ya merupakan amal ibadah yang engkau ridhoi, maka bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya apa? Akhirnya agak longgar dikit, tapi masih belum bisa dimasuki oleh orang lain, atau tidak bisa dimasuki oleh ketiga orang ini. Gak ketok ini. Nah, yang ketiga, ini ada seseorang yang punya karyawan. Nah, punya karyawan banyak, Pak. Setiap karyawan itu mendapatkan gaji. Nah, saat di antara karyawan ini sudah mendapatkan gaji, ada satu karyawan yang tidak mengambil gajinya, nggak ngambil bayarannya. Nah, oleh orang ini maka gaji atau bayarannya karyawan itu diusahakan, dikembangbiakkan, nanam padi dan seterusnya, ya sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya karyawan itu datang, nagih, bos, saya dulu kan punya gajian di sini. Iya. Mana gajian saya? Itu semuanya. Jadi ada unta beratus-ratus, ada kambing, ada sapi, ada sawah, itu semuanya milikmu. Loh kok begitu? Kamu jangan menghina saya, kata karyawan. Enggak, saya enggak menghina kamu. Gajimu dulu saya kembangbiakkan, saya pakai usaha, lalu jadi ini semuanya, ambil semuanya. Akhirnya karyawan ini ngambil semuanya, Pak. Umpamanya gajinya katakanlah kalau 1 bulan ya itu 4 juta, itu sudah jadi ratusan juta, bahkan miliaran, diambil semuanya. Lalu orang ketiga ini berdoa, ya Allah, seandainya amal ibadah saya itu yang menjadikan ridhomu, maka geserkanlah batu yang besar ini, bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya ini terbuka, ya. Jadi yang ketiga-tiganya bisa apa? Bisa keluar. Ini adalah salah satu dasar kita diperkenankan untuk tawasul. Ya, kalau hadis ini mayoritas ulama, seluruh ulama itu berpendapat bahwa tawasul dengan amal ibadah itu diperbolehkan. Tidak ada yang menyangga. Jadi amal, contoh umpamanya ngapunten begini. Ya, tapi ngapunten, kalau tawasul dengan orang yang meninggal umpamanya, ini masih ada ikhtilaf. Tapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawasul dengan orang yang meninggal itu diperbolehkan. Ada dasarnya juga. Cuma ini tidak ditulis di sini. Ya, ngapunten ibu-ibu, contoh ya, contoh. Kalau kita ada masalah, ya yang sulit diselesaikan, maka kita tawasul, ya, lalu minta kepada Allah, ya Allah, saya ini pernah nolong Pak ini. Kalau saya nolong Pak ini itu merupakan hal yang bisa menjadikan engkau ridho kepada saya, tolonglah saya ya Allah. Nah, itu sama dengan begitu, ya. Ini tawasul dengan
apa amal ibadah iki ne diwaca dawa ya ne diceritano cepet ya. Jadi intinya semacam itu. Iki mau wong wedok mekangkang bareng. Iya, ada yang mekangkang bareng di sini nanti. Ya, tinggal masukkan saja. Soalnya ngomong, ya. Paham dah? Paham ya? Tuh, Abi paham ya. Iya, ya. Ada pertanyaan? Si mekangkang malu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh-solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.